Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang ingin kamu selalu diperlukannya. Jadi ini siapa orangnya yang pengen banget kamu selalu hadir di dalam hidupnya. Jadi kita bakalan cek ciri-cirinya seperti apa, dari sifatnya kayak gimana. Terus nanti kita juga bakalan lihat kenapa. Lalu kalau kalian yang baru channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menggunakan kartu tarot. Jadi nanti ada pembahasan yang aku bahas dengan secara harfiah. Kadang-kadang juga ada pesan yang secara metafora. Jadi kamu harus proses baik-baik apa yang aku sampaikan. Aku percaya di dunia tidak ada yang kebetulan. Jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk dirimu. Dan perlu diingat, ini adalah timeless reading. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Jadi mau kamu nonton 1 jam setelah aku post, 10 tahun setelah aku post, teraplikasikannya momen itu. Oke? Jadi, sorry. Jadi kalau misalnya kalian yang bertanya-tanya gimana caranya fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Jadi sampaikan dalam hati kamu, siapa ya yang kira-kira pengen banget kamu tuh selalu dipelukannya gitu. Siapa ya yang kira-kira pengen banget dirimu tuh hadir di hidupnya dia. Jadi kita bakal lihat. Kalau kamu susah kayak bertanyanya, itu ada judul, coba disebutkan judulnya. Oke. So aku bakalan lihat langsung ya orangnya siapa. There's spread guiding telepon power like messages. I wish my God I can speak the truth. Give mission and protection to people who watch this video. Who is this person that really want the people who watch this video in their side? Kamu selalu diinginkan di pelukannya dia. Dia selalu pengen kamu berada di pelukannya. Ada the Six of Star. Dia adalah sosok orang yang sangat generous. Jadi orang yang pemberi, jadi provider. Dia suka memberi, dia suka membantu orang-orang sekitar. Terus juga kalau yang aku lihat, dia juga sosok orang yang dermawan ya. Jadi kemungkinan banyak yang dia lakukan adalah aktivitas-aktivitas yang non-profit gitu. Jadi contoh dia gabung di organisasi non-profit, dia suka gabung di organisasi-organisasi yang untuk membantu masyarakat. Terus kalau yang aku lihat di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising, kamu punya banyak perbedaan sama dia, cuman bukan perbedaan yang jelas sih kelihatannya. Karena kalian berdua bisa menyimbangkan satu sama lain. Cuman di sini perbedaannya lebih seperti kayak yang satu itu giver, yang satu itu penerima. Yang satu itu pemberi, yang satu penerima. Jadi kelihatan jelas siapa yang di hubungan ini, siapa yang benar-benar melindungi, siapa yang dilindungi. Terus di sini dari King of Cups, dia sangat understanding orangnya. Jadi pengertiannya luar biasa. Pengertiannya itu didapati bukan karena dari usianya yang sudah dewasa, tapi lebih seperti kayak pemahaman dia soal hati ya. Dia itu punya kematangan soal emosional. Pembawaannya tenang, pembawaannya kalem. Dia juga sosok orang yang seperti pendingin ya kalau ada yang panas. Jadi kalau misalnya ada yang berantem, dia selalu jadi penengah gitu. Dia tuh orangnya suka menengahi. Jadi kemungkinan dia pintar berdiplomasi, dia pintar untuk mendamaikan orang, jadi pintar untuk ngomong. Lalu kalau yang aku lihat di sini, karena penengah ya, jadi kalau ngomongin soal penengah tuh kayak perantara gitu. Nah, jadi dia juga suka banget ngebantu orang lain, terutama di dalam fase perkembangan hidup manusia, jadi penyembuhan. Jadi pintar untuk konseling, pintar untuk memberikan wejangan, pintar untuk memberikan saran gitu. Terus kalau yang aku lihat di sini, karena empatinya besar, dia juga bukan tipe orang yang perasa, atau bukan tipe orang yang baperan banget ya. Perasa iya, tapi bukan tipe orang yang terlalu overly sensitive gitu. Jadi dia masih di standar yang sangat baik gitu. Di ngomongin soal merasakan sesuatu, dia tahu cara menempatkan diri di posisi orang lain, tapi bukan tipe yang kayak kebaperan sendiri gitu. Dia empath, tapi bukan tipe empath yang menyerap segalanya gitu. Dia tahu porsian dia sendiri.
Kau bisa lihat sama Pisces, Scorpio, Cancer. Orangnya sensitif iya, tapi tidak sensitif yang terlalu berlebihan, secukupnya. Ada Fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Lalu di sini ada King of Star. Di sini dia adalah sosok orang yang kreatif banget, jadi bisa bekerja di dunia industri yang kreatif gitu. Terus tapi kalau aku lihat kebanyakan memang dia adalah sosok orang yang pandai untuk managing uang gitu. Dan dia karena dia tuh kayak sering sedekah, sering memberi, finansialnya cukup stabil. Jadi tipenya memang kayak giver, jadi tipe yang pemberi pasti semesta akan ngasih dia kenyamanan untuk memberi gitu, atau kemampuan untuk memberi. Dari energi The King of Stars sendiri, dia adalah sosok orang yang very stabil di finansial atau di karir. Kedudukannya juga baik, kedudukannya juga bagus. Di sini dia juga sosok orang yang cukup populer karena yang tadi aku bilang, dia tuh pintar banget untuk menengahi, atau memang orang-orang tuh nyaman kalau ngobrol sama dia gitu, suka banget ngobrol sama dia. Dia juga sosok orang yang very aktif ya di masyarakat, dalam arti gini, jadi contoh ikut organisasi masyarakat, atau mungkin dari beberapa dari mereka memang ada di dunia politik, gabung di partai. Jadi itu jadi bentuk dia untuk aktif di kehidupan sosial gitu. Jadi kalau yang aku lihat dari energi King of Star, you can be dealing with someone yang memang punya wibawa, punya pembawaan yang memang bisa dibilang disegani gitu. Terus cuman kalau aku lihat di dalam kehidupan percintaan, this person is very passionate. Jadi orangnya sangat menggairahkan, seksi, passionnya juga besar banget. Terus kalau yang aku lihat di sini, untuk beberapa dari kalian memang kemungkinan berhubungan sama seseorang yang pernah kamu kenal gitu. Cuman kita jelasin ya di sini. Ada 1-2 orang di sini, karena ini collective reading ya. Jadi aku berusaha sebisa mungkin untuk bisa membaca semua orang. Untuk 1-2 orang di sini, kamu berhubungan sama 2 orang. Kalian adalah sosok orang yang suka memberikan perhatian. Jadi yang baper sama kamu ada 2 orang. Jadi yang pengen banget kayak menarik perhatian kamu itu ada 2 orang. Yang satu earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang satu bisa Pisces, Scorpio, Cancer. Perbedaannya dari mereka adalah yang satu in touch with their emotion. Artinya dia tuh paham cara untuk treat kamu, orangnya sensitif, orangnya juga perasaan, dia juga sedikit romantis gitu. Dia tipe orang yang kayak mencurahkan perasaannya nggak malu gitu, atau menunjukkan rasa perhatiannya tidak malu. Yang satu lagi itu adalah earth sign. Dia sosok orang yang stabil. Cara dia menunjukkan cinta adalah dengan memberikan sesuatu. Jadi giving you something. Karena lucu di sini. Kalau kamu lihat dari gambar ini ada korelasinya. Yang satu kan baju merah, yang satu baju biru gitu di sini. Kamu di tengah-tengah memberikan perhatian kedua orang ini. Cuman memang ada satu orang yang memang kamu lebih menspesialkan daripada yang satu lagi gitu. Jadi kalau ngomongin soal ciri-ciri untuk 1-2 orang di sini, atau untuk beberapa orang, kalian berhubungan sama 2 orang sekaligus. Jadi kalau yang aku lihat, dua-duanya dominan kok. Dua-duanya cukup dominan untuk kayak mencoba untuk menarik perhatian kamu. So, aku bakal spesifikin ke yang 2 ini untuk beberapa dari kalian. Jadi kita bakalan lihat dari sini. Who is this King of Star? Finansial bagus, jadi lagi bagus-bagusnya finansialnya dia lagi suka beli barang-barang tertentu gitu. Orangnya juga passionate banget. Kelihatan banget dia suka barang-barang branded, jadi suka memakai barang-barang mewah. Lalu di sini ada King of Cups. Who is this King of Cups? Justice. Aku suka deh kalau korelasi gini, lucu banget. Oke.
Yang satu kemungkinan orang di masa lalu ya, yang satu orang baru. Jadi kalau yang aku lihat di sini, kamu yang berhubungan sama dua orang sekaligus. Yang satu adalah seseorang yang suka pakai pakaian um, yang menunjukkan status sosial. Jadi kualitas yang bagus gitu, yang bermerek. Terus juga dia modenya saat ini lagi suka beli barang-barang tertentu. Jadi lagi banyak big purchasing. Jadi banyak pengeluaran yang besar belakangan ini. Terus di sini yang aku lihat dia juga seseorang yang sangat stabil di finansial, jadi tidak kekurangan. Very lucky juga. Dia sangat beruntung. Kemungkinan memang dia datang dari keluarga yang memang uh, punya kenyamanan finansial yang baik ya, jadi dia mempunyai privilege di finansial. Terus dari energi King of Wands itu, dia adalah seseorang yang fiery. Sangat seksi orangnya, juga dari warna kulit juga ada beberapa yang eksotik, cuman ini karena kebiasaan keluar atau kebiasaan untuk beraktivitas di luar, akhirnya kulitnya agak menggelap. Cuman kalau yang aku lihat memang dari sisi penampilan nih gitu, karena dia pintar untuk styling, grooming juga, jadi dia kelihatan auranya tuh sangat seksi lah gitu. Auranya juga kayak kelihatan banget orang yang uh, merawat dirinya gitu. Dia suka memperindah diri. Entah itu styling, entah itu ke salon atau ke barbershop. Jadi yang aku lihat di sini, dia adalah seseorang yang dari penampilan udah kelihatan seperti apa pekerjaannya, seperti apa status sosialnya gitu. Dari energi King of Wands juga itu menunjukkan dia adalah seseorang yang agak kurang sabar. Jadi punya nafsu yang menggebu-gebu. Terus kalau dari yang satu lagi, kemungkinan kamu berhubungan sama sosok di masa lalu, karena di sini aku ngerasa ada remorse, merasakan ada penyesalan. Karena dari Five of Coins, dia pernah atau sering melakukan sesuatu agar kamu memperhatikannya, tapi kamu tidak menyadari atau sengaja tidak menyadari. Di sini ada tengkorak, which mean ada sesuatu yang pernah kandas karena ada transformation. Itu untuk beberapa aja. Untuk selebihnya, kalian berhubungan sama seseorang yang kamu menganggap dia tidak mempunyai perasaan apa-apa sama kamu gitu. Di sini dia juga sedang di fase grieving atau sedang melepaskan atau sudah melepaskan sesuatu di masa lalu. Dari energi The Five of Coins juga kelihatan lagi di fase mencari sebuah titik, aku nih apa di dalam hidup gitu. Bisa jadi di dalam hidupmu atau di dalam hidupnya dia. Cuman dari energi Five of Coins di sini, hidupnya lagi banyak perubahan. Karena di sini Justice, dan di sini Justice ini orangnya cukup fair, cukup adil. Kamu sedang sama Libra. Ini yang tadi aku bilang, kemungkinan dia seseorang yang sangat diplomatis gitu. Dari energi Justice juga orangnya sangat bisa dibilang balance ya. Untuk kalau ngomongin soal hubungan dia sama Tuhan, sama hubungan duniawi gitu. Jadi hal-hal yang berbau materi dan seperti itu cukup balance. So aku bakal lihat lagi secara spesifik lagi siapa. I want to see from here. Jadi siapakah yang ingin kamu selalu dipelukan? Yang dominan kita lihat siapakah. The Nine of Coins. Aku ngeliat ini kalau untuk beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang memang datang dari keluarga yang bersahaja gitu. Keluarganya punya nama baik yang bagus di masyarakat, atau bisa dibilang kayak dia punya keluarga yang sangat menjunjung tinggi moral. Dan kalau aku ngeliat di sini keluarganya juga punya pekerjaan yang bagus ya gitu, di apapun bidangnya. Kalau aku kelihatan di sini kayak ada yang keturunan bangsawan juga, because I see di sini dari The Nine of Coins. Aku bakalan fokus ke sorry
The Pentacle, dia menjalani hidup yang slow life tapi nyaman. Slow life nyaman itu kayak ya dia lahir dari keluarga yang memang sudah banyak kenyamanan di dalam kehidupan. Jadi dia tidak ada perasaan untuk buru-buru mengejar materi gitu loh, karena materinya udah ada gitu yang aku lihat. Nah ini bisa jadi keluarga bangsawan atau keluarga politician, keluarga yang memang yang tadi aku bilang punya nama baik yang baik. Kenapa nama baik yang baik? Nama baik yang bagus gitu di masyarakat atau dikenal sama orang-orang. Dan itu yang membawa atau memberikan dia aura-aura disegani. Cuman yang aku lihat di sini, um, dia itu sosok orang yang bisa dibilang bukan terlalu apa ya, laki di percintaan. Jadi ya namanya hidup pasti ada balance ya, ada baik dan buruk. Cuman yang aku lihat di sini kalau ngomongin soal love life lebih tragic, jadi agak tragic, agak um, kurang beruntung belakangan ini gitu. Karena yang aku lihat di sini energinya dia banyak kesedihan, banyak penyesalan di percintaannya dia. Jadi dia menangisi sesuatu yang sudah tumpah gitu. Kalau kamu lihat ini gesturnya, kayak sesuatu di masa lalunya dia itu sangat menyakitkan di percintaan. Jadi um, kalau aku ngelihat ini sebagai proses kita untuk berkembang ya. Jadi yang namanya kesusahan di dalam hidup itu adalah bagian dari cara semesta dan Tuhan, cara Tuhan untuk membentuk manusia gitu kalau aku lihat. Cuman dia di sini masih di fase lebih traumatik tentang masa lalu. Jadi masih ada sedikit trauma di masa lalu gitu, terutama di percintaan. Um, aku ngelihat di sini dari The Nine of Swords sendiri, walaupun dia punya kehidupan yang nyaman ya, kalau kita lihat, kalau orang luar pasti ngelihat orang lain tuh kehidupannya oh enak nih, nyaman nih gitu, karena dia datang di keluarga yang kaya, keluarga yang bersahaja. Cuman kan kita nggak tahu ya di dalamnya seperti apa, atau dari backgroundnya dia secara perasaannya dia gimana gitu. Nah makanya kalau orang-orang ngeliat tuh dia adalah sosok orang yang punya segalanya. Cuman kalau kita lihat lagi, kulik lagi di dalamnya, pasti dia juga pernah ngalami jatuh bangun gitu. Nah di sini kalau aku lihat dia memang punya sedikit anxiety atau kecemasan berlebih lah gitu tentang apa yang akan terjadi atau tentang kehidupan in general. Jadi kenapa dia kayak sulit tidur, punya kecemasan, punya perasaan-perasaan yang kayak tidak tenang, terutama soal percintaan, karena sesuatu di masa lalunya itu dia belum berdamai dengan itu gitu. Jadi masih menangisi. Cuman dari energi of Swords aku ngelihat dia itu punya intuisi yang baik sebenarnya. Jadi sebenarnya hatinya mengarahkan dia, tapi manusia, yang namanya manusia kadang-kadang kan suka mikirnya ego gitu. Nah di sini dia masih battle antara ego dan hati nurani. So aku bakalan lihat. Kalau aku lihat karir sih, karena gini, karena dia kan dituntut untuk mempunyai akademik yang bagus gitu. Jadi kalau aku lihat itu bisa disesuaikan sama akademiknya dia. Jadi apapun yang dia pilih secara apa tuh namanya, jurusan kuliah itu ditentukan dari situ. Cuman kebanyakan kalau ngomongin soal pekerjaan, dia cukup santai sih di pekerjaan. Yang tadi aku bilang dia tidak terlalu mengejar kedudukan, karena memang kedudukan udah bagus ya gitu, bisa diberikan sama orang tua atau perusahaan keluarga gitu. Cuman kalau dari sini untuk ngebentuk sendiri karirnya dia lebih condong ke hal-hal yang memang expert di bagian tadi aku bilang akademiknya dia. Contoh, dia itu kuliahnya arsitektur. Nah dia bakalan mendalami di situ. Cuman untuk hal-hal kayak finansial memang kebanyakan dari tadi keturunan. So kita bakal lihat 1, 2, 3, 5, 6.
Family is number one. Keluarga itu nomor satu bagi dirinya. Wanginya enak banget. By the way, ini aku dari tadi aku mampet nih hidungnya. Tapi dari tadi tuh kebayangnya itu adalah wangi tobacco, wangi apa ya, like rainy days, kayak wangi-wangi chocolatey, terus juga ada woodnya, ada oud juga, ada wangi-wangi kayu-kayu gitu. Wanginya enak loh, smell so good. Dia tuh pintar memilih ciri khas wanginya dia. Punya dimple, ada lusung pipinya. Orangnya simple, practical, dia nggak mau ribet. Dia punya banyak secret, silvery. Dia tuh orang yang sangat menjunjung tinggi tradisi. Jadi kesopanan, tata krama itu yang tadi aku bilang bisa datangnya karena ditanamkan sama keluarga atau diajarkan sama keluarga, dan dia menjunjung tinggi itu. Give, this person will shower you with gift. Dia suka banget ngasih hadiah gitu. Terus di sini ada kind nice. Matanya itu adalah mata yang meluluhkan. Jadi dia tuh punya sorot mata yang meluluhkan, kayak puppy eyes. Facial hair, terutama untuk kalian yang dealing sama laki-laki, dia punya jenggot, punya kumis, atau salah satunya punya kumis gitu, dan ada brewoknya. Terus isinya dine in. Dia itu suka banget masakan rumah, so aku bakalan lihat ke Romance Angel. Kita bakalan lihat dari pesan-pesan semesta untuk hubungan ini. Heart-to-heart conversation. Always discuss your feeling with each other. Ini dia tuh pengen banget ngobrol cuma berdua. Jadi kalau kamu sudah ngeh tentang siapa orangnya, coba ngobrol berdua. Ajak ngobrol untuk berdua. Karena hanya dibutuhkan satu kali ngobrol hati ke hati agar perjalanan cintanya bisa dimulai. Di sini ada romantic feeling. Your feelings are real and worth exploring. Jadi perasaan kamu itu bener. Kalau misalnya ya ada perasaan yang memang ketarik banget akan sesuatu hal, coba dipahamin, dilanjutin gitu, ditelusuri kenapa ada perasaan itu muncul. So aku bakalan lihat, kadang-kadang soalnya semesta ngasih sinyal-sinyal, tanda-tanda, bisa dari perasaan atau bahkan your higher self sendiri, kayak dirimu sendiri yang nunjukin tanda-tanda, bisa datangnya dari perasaan. Ada paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoy each other. Sebenarnya kamu menikmati keberadaan satu sama lain. Walaupun banyak denying, kamu menikmati ya. Jadi setiap ada kamu, dia bahagia, atau setiap ada dia, kamu bahagia sebenarnya. Ngerasa kayak di paradise. Lalu di sini talking, interested, conversing more, waited message, arrive, text, call, email, hovering. Dia tuh sangat menunggu kabar dari dirimu. Loh, iya, dia tuh sangat nunggu kabar dari dirimu. Jadi kalau yang aku lihat di sini, dia tuh pengen banget ngobrol loh di sini, talking, soalnya pengen banget ngomong. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Dun, 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 dun. Untuk beberapa dari kalian yang bertanya wanginya kayak apa, aku baru ingat ini tuh kayak wanginya Maison Margiela yang coffee break. Ada parfum namanya Replica Maison Margiela, itu ada coffee break, wanginya tuh kayak itu. Kayak ada wangi wood-woodnya, ada kayu-kayunya, tapi ada coklatnya juga, ada hints of tobacco-nya. Enak wanginya, kayak bikin ngedusel-dusel. Three of Cups. Ada Knight of Cups. Ada Three of Crystal. Kenapa? Untuk terutama kalian yang berhubungan sama dua orang sekaligus, yang tadi aku bilang kemungkinan yang suka sama kamu, yang pengen banget kamu selalu dipelukannya itu ada lebih dari satu. Nah,
Saat kamu memilih salah satu, otomatis yang satunya lagi akan merasakan patah hati. Cuman yang aku lihat di sini, pertama ada selebrasi, ada Three of Cups, ada sebuah perayaan. Nanti kamu akan bisa lebih dekat lagi. Cuman yang namanya Three of Cups itu adalah membagi kebahagiaan. Semesta akan membagi kebahagiaan diri kamu. Salah satu dari mereka akan ada menunjukkan sesuatu. There's a gesture of love di sini. The Nine of Cups itu ngomongin soal kejadian romantis atau keadaan romantis yang akan terjadi. Mau nggak mau itu akan terjadi karena semesta yang akan ngatur. Nah, aku akan validasi dari The Three of Crystal kenapa ada di sini. Why the Three of Crystal is here? Kenapa Three of Swords is here? Ada the Sun sama the Nine of Cups. Ini sebenarnya gini, saat ada yang mau maju menunjukkan perasaannya, dia melihat kamu bahagia dengan yang lain. Atau yang tadi aku bilang, siapapun yang berada dalam third party situation, ini pastikan yang namanya ada di pihak ketiga, pihak yang pokoknya yang di luar dari hubungan ini akan merasakan terpotek-potek. Cuman dari sini, dari The Sun, pesannya adalah gini, when you enjoying life, saat kamu gak pusingin tentang ini bakalan gimana, bakalan kayak gimana, kebahagiaan ada di tangan kamu. Jadi untuk kalian yang masih takut tentang masa lalu akan terulang kembali, di situ kamu akan memanifestasinya. Jadi belajar untuk pikirannya tuh dipositifkan gitu. Aku bakalan kasih satu pesan lagi tentang kenapa dia ingin selalu kamu berada di pelukannya. Kenapa dia pengen kamu selalu berada di pelukannya. Oh, ini juga ada kabar burung. Bisa saja ada gosip juga. Jadi melakukan tindakan atau melakukan sesuatu berdasarkan fakta ya. Jangan hanya gampang untuk terpengaruhi. Alasannya kamu kelihatannya sangat independent. You look like kayak kamu defensif, malah kamu kelihatan tidak membutuhkan. Itu semakin dia terlihat menarik gitu. Cuman dari energi The Seven of Wands sendiri, ini kelihatan kamu adalah orang yang mampu untuk survive dalam kehidupan. Dia sudah melihat kamu terpuruk seperti apa. Jadi saat kamu bangkit, dia tuh sangat amazed. Wah, bisa ya dia kayak gitu. Dia merasa dia belum tentu bisa berada di posisi seperti kamu. Cuman di sini another reason, hal lainnya adalah gini. Saat kamu hadir, dia pernah sebelumnya tuh kayak memanifestasi atau meminta. Nah, saat kamu hadir, dia tuh kayak merasa kamu jawaban dari permintaannya dia. Dari sini lalu ada Four of Swords. Kamu terlihat seperti tidak terlalu membutuhkan hubungan sama dia, jadi itu yang membuat dia penasaran. Dari Four of Swords itu kayak energi juga pause, yang artinya kayak gini loh. Kamu kelihatan santai, kamu kelihatan juga tidak terlalu interest, tidak terlalu tertarik untuk ke arah percintaan sama dia, dan itu yang membuat dia itu penasaran. Nah, the Four of Swords ini juga kalau ngomongin soal kenapa, pembawaan diri sih gitu. Itu sesuatu hal yang tidak bisa di ada-adain, sesuatu hal yang bukan bisa dibohongin ya. Jadi pembawaan diri itu juga yang ngebentuk dia memiliki ketertarikan dan pengen selalu berada di samping kamu, karena kamu membawa dia ketenangan. Dia memberikan ketenangan ke orang-orang sekitar, tapi kamu tuh memberikan ketenangan untuk dia. Kenapa sih? Dia punya rasa anxiety di sini. Saat ada kamu atau ngobrol sama kamu, ngerasa kayak finally damai gitu. Jadi ketenangan yang kamu bawa tadi pertama itu bukan karena dibuat-buat gitu, bukan karena memang kamu sengaja untuk menenangkan dia. Ada sesuatu hal yang kamu lakukan tanpa kamu sengaja, tanpa kamu sadari, itu yang ngebuat dia nyaman justru. Jadi di sini kelihatan jelas. So aku bakalan kasih pesan lagi untuk yang in third party situation ya, yang di sini. Pesannya kenapa ada Three of Swords? Kadang-kadang kita tuh tidak
sengaja untuk mengungkapkan atau menyatakan sesuatu yang mungkin saja ya kata-kata tersebut bisa menyakitkan. Jadi udah mulai sekarang dipikirin apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang bukan gesture kita, bukan karena kita kasar, bukan karena kita kayak kelihatan ini itu, tapi kadang-kadang kata-kata ada kata yang mungkin kita sampaikan secara bercanda gitu. Nah, just be careful about apa yang kamu sampaikan atau yang kamu ucapkan. Kalau sesuatu yang positif kamu ucapkan, yang balik ke kamu adalah positif juga, sama yang negatif juga kayak gitu. Jadi membiasakan diri untuk bisa manifestasi atau mengeluarkan hal-hal positif. So this is your reading, thank you for watching, semoga dapat membantu. Kalau misalkan kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buku reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading, bye.